internasional menurut Mahkamah Internasional terjadi ketika dua pemerintah tidak sepakat tentang apakah kewajiban perjanjian telah dipenuhi atau tidak. Sengketa semacam itu muncul ketika pemerintah, badan hukum, atau individu di berbagai belahan dunia tidak sepakat mengenai suatu isu, pelanggaran hak, atau kepentingan negara lain. Perbedaan pendapat antara dua negara mengenai suatu isu dan pelanggaran hukum atau perjanjian internasional. Sengketa internasional ini merupakan fenomena yang kompleks dan dapat memiliki dampak besar bagi hubungan internasional. Sengketa ini bisa muncul karena perbedaan dalam penafsiran perjanjian internasional, perselisihan wilayah, atau ketidaksepakatan dalam kebijakan luar negeri. Sungai San Juan yang mengalir dari Danau Nicaragua hingga Laut Karibia memainkan peran strategis dan vital bagi kedua negara. Sungai ini tidak hanya penting sebagai jalur transportasi tetapi juga sebagai pusat perdagangan dan pariwisata. Berdasarkan pasal 6 Perjanjian Batas tahun 1858, sungai ini diakui sebagai wilayah kedaulatan Nicaragua yang memberikan negara tersebut hak penuh untuk mengatur dan mengelola sungai demi kepentingan transportasi, perdagangan, pariwisata, dan militer. Sementara itu, Kosta Rika memiliki hak lintas batas dan dapat melintasi sungai tersebut untuk jalur perdagangan atau lalu lintas kapal komersil. Nicaragua telah menetapkan beberapa peraturan bagi Kosta Rika seperti larangan melewati Sungai San Juan dengan kapal perang dan Kosta Rika harus menjaga pertahanan sungai dari serangan luar. Pada tahun 2011 terjadi sengketa antara Nicaragua dan Kosta Rika yang dipicu oleh pembangunan Jalan Raya 1856 Juan Rafael Mora Porra oleh Kosta Rika. Jalan ini dibangun di dekat Sungai San Juan yang diakui sebagai bagian dari kedaulatan Nicaragua. Nicaragua melihat pembangunan jalan ini sebagai ancaman bagi lingkungan karena kemungkinan kerusakan yang dapat ditimbulkan termasuk erosi dan sedimentasi. Perjanjian Canas Xeres atau Perjanjian Batas tahun 1858 adalah perjanjian antara dua negara di Amerika Tengah yaitu Nicaragua dan Kosta Rika yang difasilitasi oleh Republik Salvador sebagai mediator. Perjanjian ini terdiri dari 12 pasal yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing negara. Inti dari perjanjian ini adalah memberikan Nicaragua kekuasaan penuh atas perairan Sungai San Juan. Sementara Kosta Rika diizinkan melewati sungai tersebut dengan hak navigasi bebas untuk perdagangan dan pariwisata, namun tidak untuk tujuan militer. Perjanjian ini juga mencakup komitmen kedua negara untuk menjaga sungai dari ancaman agresi luar, serta menetapkan batas teritorial yang jelas untuk mencegah konflik lebih lanjut. Melalui proses perundingan, mediasi, negosiasi, dan penandatanganan perjanjian ini harus diratifikasi oleh kedua negara dalam waktu 40 hari sebagai penegasan komitmen mereka terhadap perdamaian dan stabilitas regional. Tahun 2011 terjadi ketegangan antara dua negara tetangga, yaitu Nicaragua dan Kosta Rika. Apa sih penyebabnya? Karena pembangunan jalan kontroversial di perbatasan mereka. Kosta Rika membangun jalan rute 1856 Juan Rafael Mora Porras dekat dengan Sungai San Juan yang diakui sebagai kedaulatan Nicaragua. Pembangunan jalan ini dimaksudkan untuk memperlancar mobilisasi pasukan penjaga perbatasan dan meningkatkan akses transportasi lokal. Namun, Nicaragua menuduh Kosta Rika melanggar perjanjian batas tahun 1858 yang menetapkan kedaulatan penuh Nicaragua atas Sungai San Juan. Mereka berargumen bahwa pembangunan jalan ini merusak lingkungan dan berpotensi menyebabkan erosi serta sedimentasi di wilayah mereka. Nicaragua menuntut tanggung jawab dari Kosta Rika atas dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan tanpa pertimbangan yang cukup. Mereka berpendapat bahwa tindakan Kosta Rika ini menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap kedaulatan dan lingkungan Nicaragua. Yang selanjutnya yaitu mekanisme penyelesaian sengketa.
Penyelesaian sengketa pembangunan jalan antara Nikaragua dan Kosta Rika ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara damai dan secara Mahkamah Internasional. Penyelesaian secara damai. Penyelesaian sengketa ini diawali dengan Nikaragua yang mengirimkan nota diplomasi ke Kosta Rika pada tanggal 29 November 2011. Catatan diplomatik ini berisikan Nikaragua mengkritik pembangunan jalan di wilayah antara Boca San Carlos dan Delta. Pembangunan jalan ini merusak dan mengancam lingkungan sekitar Sungai San Juan. Nikaragua meminta Kosta Rika untuk melakukan analisis dampak lingkungan dan menghentikan proyek sementara sampai analisis dilakukan. Pada 29 November 2011, pemerintah Kosta Rika menanggapi tuduhan pemerintah Nikaragua terkait kerusakan lingkungan dengan menegaskan bahwa proyek tersebut tidak berdampak negatif pada wilayah Nikaragua. Kosta Rika mengundang pemerintah Nikaragua untuk menyampaikan argumen secara resmi dan meminta bukti ilmiah yang mendukung tuduhan tersebut. Pada 10 Desember 2011, Menteri Luar Negeri Nikaragua merespon keluhan Kosta Rika terkait ketidakpatuhan dalam analisis dampak lingkungan proyek pengembangan. Kosta Rika harus melakukan analisis dampak lingkungan dan merencanakan pengelolaan lingkungan untuk proyek besar. Nikaragua mengingatkan bahwa proyek tanpa analisis dampak lingkungan dapat merusak habitat alami, kualitas air di Sungai San Juan. Nikaragua menolak pertemuan dengan Kosta Rika sebelum proyek dihentikan dan laporan analisis dampak lingkungan itu diserahkan. Setelah usaha penyelesaian sengketa dengan Kosta Rika tidak berhasil, Nikaragua mengirimkan nota kepada beberapa organisasi seperti UNESCO pada 10 Desember 2011. Nota tersebut meminta kerjasama dalam menyelidiki kerusakan lingkungan di Sungai San Juan dan verifikasi dampak lingkungan lintas batas terkait proyek tersebut. Karena tidak mendapatkan respon yang memadai, Nikaragua memutuskan untuk membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa antara Nikaragua dan Kosta Rika mengenai pembangunan jalan di wilayah perbatasan mereka dibawa ke Mahkamah Internasional ICC untuk penyelesaian. Pada tanggal 22 Desember 2011, Nikaragua mengajukan permohonan kepada ICC bahwa Kosta Rika ini melakukan pelanggaran wilayah kedaulatan dan kerusakan lingkungan akibat konstruksi besar-besaran di wilayah Nikaragua. Setelah permohonan diajukan, Nikaragua menyusun pembelaan tertulis memorial diikuti oleh counter memorial dari Kosta Rika. Setelah itu, tanggapan dari Nikaragua dan terakhir rejoinder oleh Kosta Rika. Proses ini berlangsung dari 19 Desember 2012 hingga 2 Februari 2015 yang berisi argumen mendukung atau menolak fakta-fakta yang disampaikan oleh pihak lawan. Kemudian pada sidang pertama 20 April 2015, Nikaragua menganggap Kosta Rika melanggar perjanjian batas tahun 1858 dan menuntut ganti rugi, serta penghentian proyek konstruksi sementara dilakukan analisis dampak lingkungan. Namun Kosta Rika menolak klaim tersebut. Pada sidang kedua, 24 April 2015, Nikaragua menyajikan bukti dampak lingkungan akibat konstruksi jalan dengan memanggil ahli dari Universitas California. Mereka menemukan bahwa pembangunan jalan ini menyebabkan deforestasi, erosi, dan sedimentasi di Sungai San Juan. Tim ahli Kosta Rika diwakili Profesor Thorn menolak tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa proyek jalan hanya menghasilkan 75.000 ton sedimen per tahun yang dianggap tidak signifikan dibandingkan dengan muatan sedimen alami Sungai San Juan. Mereka berpendapat bahwa sedimen tersebut tidak membawa ancaman dan pembangunan jalan tidak memberikan dampak negatif pada sungai. Pada sidang ketiga, tanggal 30 April 2015, para ahli memperdebatkan jumlah sedimen yang dihasilkan oleh konstruksi jalan. Meskipun Kosta Rika sudah mengakui peningkatan sedimen, mereka berpendapat bahwa dampaknya tidak signifikan. Kemudian sidang terakhir, yaitu pada 16 Desember 2015, menghasilkan putusan Mahkamah Internasional. Kosta Rika dianggap melanggar kewajiban analisis dampak lingkungan, namun tuntutan Nikaragua untuk menghentikan proyek dan ganti rugi ditolak karena kurangnya bukti dampak yang signifikan. Dengan demikian, melalui proses yang panjang dan teliti, Mahkamah Internasional memutuskan sengketa antara Nikaragua dan Kosta Rika menyoroti pentingnya penegakan hukum internasional dalam menyelesaikan konflik antar negara. Sengketa antara Nikaragua dan Kosta Rika pada tahun 2011 yang disebabkan oleh pembangunan jalan di perbatasan oleh Kosta Rika telah menjadi titik fokus penyelesaian sengketa internasional. Menurut saya, penyelesaian sengketa ini
Mulai dari upaya damai hingga pengajuan ke Mahkamah Internasional itu merupakan langkah yang tepat. Nikaragua terlebih dahulu mencoba menyelesaikan sengketa secara damai melalui nota diplomatik dan permohonan kerjasama dengan organisasi internasional. Namun, ketika upaya damai tersebut tidak membuahkan hasil, Nikaragua memutuskan untuk membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional. Keputusan Nikaragua untuk membawa sengketa ke ICJ menunjukkan pentingnya lembaga internasional dalam menyelesaikan konflik antar negara. Persidangan di ICJ menyoroti pentingnya bukti ilmiah dalam menentukan keputusan, meskipun akhirnya Kosta Rika dinyatakan melanggar kewajiban analisis dampak lingkungan. ICJ juga mempertimbangkan faktor lain dalam mengambil putusan. Sengketa ini dapat menjadi pembelajaran bagi negara-negara lain yang sedang berkonflik, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan lingkungan dan lintas batas. Dalam penyelesaian sengketa, bukti ilmiah dan cara damai merupakan hal yang sangat penting untuk ditekankan. Menurut saya, penyelesaian melalui cara damai itu lebih diutamakan daripada melalui lembaga internasional. Tetapi, ketika cara damai tidak membuahkan hasil, maka lembaga internasional menjadi alternatif yang tepat. Dengan demikian, penyelesaian sengketa antara Nikaragua dan Kosta Rika memberikan gambaran bagaimana penyelesaian sengketa internasional dapat dilakukan dengan efektif melalui upaya damai dan penggunaan lembaga internasional yang sesuai. Sengketa antara Nikaragua dan Kosta Rika terkait pembangunan jalan di perbatasan menyoroti pentingnya memperhatikan dampak lingkungan dalam proyek infrastruktur lintas batas. Setelah proses penyelesaian damai yang tidak berhasil, sengketa ini berakhir di Mahkamah Internasional yang menyatakan Kosta Rika melanggar kewajiban internasional karena tidak melakukan analisis dampak lingkungan sebelum memulai proyek. Hal ini berdampak pada erosi dan sedimentasi di Sungai San Juan, wilayah kedaulatan Nikaragua. Penyelesaian melalui ICJ menunjukkan pentingnya mekanisme efektif dalam penyelesaian sengketa internasional. Sengketa ini juga memberikan pelajaran bagi negara-negara dalam menangani perselisihan lintas batas, terutama terkait lingkungan, dan mengedepankan penyelesaian damai dan adanya bukti ilmiah.